Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita belajar menghargai diri sendiri, belajar menghargai lingkungan, termasuk di dalamnya belajar menghargai kitab-kitab suci yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang berbeda dengan keimanan kita, maka tak sedikit orang yang sangat benci, orang yang tidak saja enggan tetapi menista. Karena apa? Ada yang menuduh bahwa apa yang disampaikan tersebut mencampur adukkan agama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan diri, maka sesungguhnya kemerdekaan itu bukan kebebasan. Kemerdekaan itu adalah kewajiban seseorang, sekelompok orang, masyarakat, dan atau bangsa untuk bangga terhadap dirinya, bangga pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya, termasuk suku bangsa. Namun sekaligus kebanggaan itu tidak sembari menista saudara-saudara kita yang bangga dengan kitab suci, ajaran agama, kepercayaan, tradisi budaya, dan yang lainnya. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, kami kembali pada karya sederhana kami ini, yakni Hikmatologi Kehidupan. Syair berpikir dengan hati, sabdana the power of penggalih. Sejak kami menekuni dunia tulis secara sederhana, kami mencari di berbagai kamus kosakata penggalih belum kami temukan, termasuk ketika ada di era kesejagatan. Lewat dunia maya kami bertanya, kemudian di seminar, di diskusi pribadi maupun diskusi-diskusi tingkat regional nasional, kami mencari padanan penggalih, menggalih masih belum kita dapatkan. Karena itulah ketika kami diminta untuk menjelaskan sabdana the power of penggalih oleh saudara kami, sahabat kami, sekaligus guru kami tercinta, Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Nur Salam, dosen Politeknik Negeri Malang, maka jika nanti saatnya semua sudah selesai tercetak, maka di dalamnya ada penjelasan tentang sabdana, atau lebih tepatnya ada syair, ada untaian kata yang menjelaskan tentang sabdana. Meskipun sudah beberapa kali kami urai di kanal Hikmatologi ini. Nah, bagaimanakah data yang kami kumpulkan dalam riset sederhana grounded dan development? Jadi grounded and development research.
Mengapa dipilih itu? Karena dengan grounded maka kita tahu akar masalah dari data atau informasi itu. Kemudian dari development kita peragakan di arena akademis, terutama di mahasiswa sejak tahun 2009 sampai dengan 2025 saat ini dan insya Allah saat-saat berikutnya ya, maka mahasiswa bisa menerima dengan kritis keberadaan sabdana, kemudian yang kami turunkan lagi atau kami buat anaknya menjadi hikmatologi, dari sabdana kemudian tumbuh lagi hikmatokrasi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari buku atau jilid ke-19 di halaman 295 kami sampaikan sabdanya seri atau nomor atau volume yang ke-18.568. Kemerdekaan diriku bagian pertama. Aku rencanakan perjalanan hidup di dalam sehari-hari. Aku berusaha istiqomah tahlil, menyingkirkan syahwat setani. Aku terus berusaha sekuat tenaga, berbesar hati, bangga menjadi muslim, berserah diri kepada ilahi. Bangga saat dimampukan ke masjid menghusukkan diri. Aku bangga, bukan membangga-banggakan, bermaksud meninggikan hati. Bangga dalam wajar pertengahan, bersyukur sebagai insani. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, pukul 14.33 sampai dengan 33 waktu Indonesia Barat, tanggal 23 Agustus 2024. Pemirsa, mengapa kita harus merencanakan perjalanan hidup ini sehari-hari? Ya, karena memang itu dalam keimanan Islam, setiap muslim, muslimat, mukminin, mukminat hari ini niscaya punya rencana. Kalau di dalam bahasa ilmiah, hari ini punya program. Jadi rencana itu besaran dari program. Dituntun oleh Allah dalam surah ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah memerintah tetapi dengan kalimat tanya. Jadi kalimat tanyanya, wahai orang-orang yang beriman, apakah yang kamu rencanakan hari esok? Dan seterusnya. Hari esok yang direncanakan oleh orang-orang yang beriman adalah hari esok yang membahagiakan. Hari esok yang memerdekakan. Hari esok bukan hari pembebasan, tetapi hari merdeka. Dimulai dari kemerdekaan diri, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka di mana Allah mengatakan atau berfirman aqrabun ilahi min hablil warid, maka kita benar-benar bisa merasakan nikmatnya dibersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di baris yang kedua, aku berusaha istiqomah tahlil,
menyingkirkan syahwat setani yang kami sampaikan tadi. Jadi tahlil itu adalah mengosongkan diri. Penuturan sesepuh-sesepuh Jawa mengatakan, termasuk Nusantara, suwung. Suwung itu isi, kosong. Kosong dari apa? Dari syahwat setani. Dari syahwat yang membelenggu diri. Jika kita merujuk pada hak dalam demokrasi, maka sesungguhnya orang yang bebas, sebebas-bebasnya adalah orang yang dijajah oleh syahwat dirinya. Aku terus berusaha sekuat tenaga, berbesar hati. Jadi boleh kita bangga, berbesar hati itu boleh. Mengapa? Karena dengan bangga itu menjadi niscaya untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Nikmat berupa antara lain, mohon maaf ya, karya yang kami gurat begini. Ini bagi kami adalah nikmat tersendiri. Kami tidak mengejar atau tidak mengejar angka-angka untuk mendongkrak jabatan akademik ataupun yang lainnya, tetapi kami sudah memasuki satu fase di mana mohon ridhonya Allah. Kami tidak lagi berbicara pasar, tetapi harapan kami memang gagasan-gagasan ini bukan gagasan pasaran, tetapi yang mampu diterima pasar dan yang kita pasarkan dengan cara bijaksana. Karena itulah, maka berbesar hati itu termasuk menghargai diri kita sendiri. Teman kami pagi-pagi tadi men-share ya, berbagi tentang bangga diri. Jadi sesekali berbanggalah diri. Ya, silahkan ya, sesekali. Tetapi di tulisan kami ini, bangga diri itu tiap hari. Bangga yang seperti apa? Kok setiap hari? Bangga menjadi muslim, berserah diri kepada ilahi. Jadi ketika kita tadi pagi insya Allah ya, ada yang pukul 00, ada pukul 1, pukul 2, pukul 3. Berserah diri kepada Allah lewat tahajud, lewat witir. Musholin, mutahajjid, orang-orang yang menegakkan sholat dan orang-orang yang ahli tahajud, mencoba membebaskan diri, berniat membebaskan diri dari syahwat setani. Karena itulah pagi-pagi buta, jam 00 lewat, sudah zikir. Yustabiru asro, yuhamidu asro, yustahbihu asro, yuhalilul asro, yustakfiru asro. Kemudian berdoa, Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzubillahi min dzikil maqami yaumal qiyamah. Penjelasannya sudah saya sampaikan di seri-seri yang lalu. Jadi dibebaskan, mengangkat Allahu Akbar dalam hatinya, maka diri yang bangga itu tetap kecil karena Allah Maha Besar. Diri yang bangga itu tetap harus meyakini mempunyai kelemahan dan saudara kita memiliki keunggulan, sehingga kita tidak jumawah, tidak sum'ah, sombong dalam hati, apalagi sombong yang dikeluarkan dengan kata-kata ataupun gerak badannya. Bangga saat dimampukan ke masjid mengkhusukkan diri. Jadi pagi hari setelah tahajud witir ya, menjemput rahmat Allah, hikmat Allah yang lainnya, kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama
ya'muru masajidallah man amana billahi ila akhir ayat. Surah At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat ke-18. Datangilah wahai saudara-saudaraku perempuan. Sekali lagi, saudara-saudaraku perempuan, bapak-bapak, anak-anak kami, datanglah, makmurkanlah masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah mukminin dan mukminat. Jadi sekali lagi, kalau ada hadis sholat di dalam rumah bagi wanita itu baik, di kamarnya lebih baik, itu ketika kondisi tidak aman. Termasuk di dalamnya peperangan, invasi seperti yang dilakukan di Palestina, atau peperangan seperti yang dilakukan saudara kita di Bangladesh, di India dan Pakistan. Nah, aku bangga bukan membanggakan, bermaksud meninggikan hati. Jadi bangga itu tidak boleh berlebihan. Ungkapan sesepuh Nusantara, sakmadyo. Sakmadyo itu di dalam kosakata firman Allah, wasotiyah. Wasotiyah itu tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, pertengahan. Ibarat orang menyeberang, kalau tidak harus sampai sekali jalan itu pada seberang jalan, maka kita berdirinya di tengah. Karena itu waspada, hati-hati bagi penyeberang, dan yang berkendaraan pun diwajibkan seperti itu juga. Bangga dalam wajar pertengahan, bersyukur insani. Jadi bangga itu tidak berlebihan. Karena kebanggaan itu adalah kemerdekaan anugerah dari Allah Tuhan yang Maha Rahman. Dan sekali lagi, karya sastra semacam ini, ya, jika kita tilik mulai dari perbendaraan sebelum Masehi sampai dengan generasi kita, karya sastra itu adalah bagian integral dari tradisi budaya leluhur, termasuk di dalamnya leluhur Nusantara. Ibnu Battuta adalah salah satu sang legendaris yang mengguratkan perjalanannya. Dan Sutasoma, Emputan Tular, mengguratkan pengalaman-pengalaman hikmatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kita nikmati dalam bentuk sastra. Antara lain Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu.